Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, saya coba memberikan renungan firman Tuhan pagi ini yang berjudul Akulah Pintu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai kata akulah pintu, ini adalah sebuah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya tentang gambaran bagaimana seorang gembala yang mencari domba-dombanya. Dan seringkali banyak domba-domba yang tidak mendapatkan gembala, yang tidak bisa bertemu dengan gembala, sehingga mereka tersesat. Domba itu harus masuk melalui pintu sehingga dia bertemu dengan gembala. Demikian juga gembala harus membuka dirinya ketika dombanya datang kepadanya. Bapak Ibu, keluargaku, Yesus diibaratkan sebuah pintu untuk masuk kepada sebuah kehidupan, di mana Yesus itu sendiri adalah kehidupan. Tanpa pintu itulah tidak ada kehidupan. Domba-dombanya, kita anak-anak Tuhan harus masuk melalui pintu yang benar supaya kita bisa menerima kehidupan. Saudara sekalian, bicara mengenai identitas Yesus yang menyatakan akulah pintu, apa makna di balik kalimat itu? Bapak Ibu, saya menulis ada 3 makna tentang mengapa Yesus menyatakan dirinya akulah pintu. Bapak Ibu, yang pertama saya menulis pintu itu menghubungkan saudara. Kalau ada satu tempat atau satu daerah atau satu wilayah untuk masuk ke wilayah lain, maka perlu ada pintu, ada pembatas. Maka harus melewati pintu. Pintu itu menghubungkan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Saya berpendapat Yesus adalah penghubung untuk kita bertemu dengan Bapa di sorga. Yesus adalah penghubung untuk kita menerima hidup yang kekal. Yesus adalah penghubung antara dunia dan sorga. Bapak Ibu, saya pikir Yesus menyatakan dirinya adalah pintu. Ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki bahwa Yesus menjadi penghubung antara dunia dengan sorga, antara kematian dengan kekekalan. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah sumber daripada sorga dan kekekalan itu. Lalu yang kedua, kenapa Yesus menyatakan dirinya adalah pintu? Yang kedua, pintu itu adalah sebuah penerimaan. Kalau ada orang bertamu saudara, kalau ada orang datang ke rumah kita, lalu dia ketuk pintu, kita bukakan dan kita izinkan dia masuk, kita menerima dia, maka dia akan masuk melalui pintu. Bapak Ibu, keluargaku, Yesus Kristus adalah pintu. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia siap menerima siapapun saudara ketika engkau mau datang kepadanya. Dosamu diampuni oleh Tuhan, kehidupanmu dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia sanggup memuliakan kehidupan kita pada saat kita sungguh-sungguh mencari dia. Dia adalah pribadi yang mau menerima seluruh kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kenapa Yesus menyatakan dirinya adalah pintu? Maka saya berpendapat pintu itu adalah perbedaan. Saudara-saudara sekalian, ruang tamu dengan halaman itu dipisahkan, dibedakan dengan pintu. Ruang kamar tidur dengan kamar mandi itu dibedakan dengan pintu. Bapak Ibu, keluargaku, kenapa Yesus menyatakan dirinya akulah pintu? Karena Yesus adalah satu pribadi yang akan membedakan kehidupan kita. Kata membedakan bukan konotasinya negatif. Artinya apa? Yesus akan membedakan kita dengan dunia ini. Yesus akan memisahkan kita dengan dunia yang jahat ini. Yesus akan memisahkan kita dari pribadi yang berkualitas dengan pribadi yang biasa-biasa saja. Yesus akan memisahkan kita dari masa lalu ke masa yang akan mendatang. Bapak Ibu ingat, dia adalah pribadi
yang menyatakan dirinya sebagai pintu. Dia bersedia memisahkan kita, membedakan kita dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Bapak Ibu keluargaku, ini adalah hal yang luar biasa yang kita pelajari tentang pribadi Yesus yang menyatakan dirinya, akulah pintu. Dia Allah yang sanggup menghubungkan kita. Dia adalah Allah yang sanggup menerima kita, dan Dia adalah Allah yang sanggup membedakan kehidupan kita. Dia akan memisahkan kita dari dosa dan kebenaran. Saudara, kalau kita bicara mengenai kata kudus, kudus dalam bahasa Ibrani disebut kados, yang artinya disendirikan, dipisahkan untuk Allah. Saudara, Yesus adalah pintu. Dia akan memisahkan mana-mana anak Tuhan yang hidup berkenan dan tidak berkenan. Yesus memisahkan kita dari dunia ini kepada kekekalan. Karena itu saudara, bersyukurlah kepada Dia, karena Dia adalah pribadi yang dahsyat. Akulah pintu. Ini adalah berkat yang besar buat kita semua. Selamat pagi keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.